Ayah, apakah kamu setuju dengan Anton? Roma bertanya tanpa daya. Ya, kata pembicara. Aku telah berjanji pada Anton, kata Lukas. Nanti, aku akan memberitahu keluarga Hermawan tentang keputusanku. Aku akan berangkat ke Bandung pukul 10 pagi besok. Roma tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dia ceritakan kepada ayahnya melalui telepon, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan mempercayainya. Jika dia mengatakan kepadanya, misalnya, bahwa kapal Ren barunya telah menjadi masalah besar, dia kemungkinan besar akan menganggapnya sebagai ilusi. Dia tidak akan mempercayainya jika dia mengatakan kepadanya bahwa seseorang telah memberinya obat dan yang perlu dia lakukan hanyalah minum satu obat untuk membuat kultivasinya maju pesat dan bahkan mencapai terobosan kualitatif. Sulit untuk mempercayai hal-hal di luar ruang lingkup kognisi seseorang jika kognisi seseorang dibatasi oleh kognisi yang melekat. Jika dia membiarkannya melihatnya sendiri, tidak ada gunanya mengatakan apapun jika itu masalahnya. Ayah, jangan buru-buru setuju, kata Roma buru-buru. Bahkan jika kamu setuju, jangan ajak seluruh keluarga. Dan tunggu sebentar untukku. Aku perlu berbicara denganmu secara langsung tentang beberapa hal penting. Aku akan kembali lebih awal besok pagi, dan aku akan sampai di sana secepat mungkin pada sore hari. Roma, aku berjanji pada Anton, kata Lukas. Mungkin dia sudah memberitahu Tuan Sucipto tentang situasinya. Tidak apa-apa jika dia setuju, kata Roma buru-buru. Anggota keluarga Sucipto memiliki keinginan untuk menjual darah daging mereka sendiri. Bagaimana jika ada yang salah? Hal terpenting yang ingin aku ceritakan kepadamu adalah masa depan keluarga Hermawan. Terlepas dari itu, kamu harus memperhatikanku. Hanya setelah kamu menerima informasi, kamu dapat membuat keputusan. Roma, sekarang bukan waktunya untuk terinspirasi, Lukas berkata dengan sungguh-sungguh. Penting untuk mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Kita harus mendorong keluarga Hermawan ke ketinggian yang baru, dan kita tidak boleh dibutakan oleh sedikit kebencian. Roma menjadi kesal dan berteriak, "Ayah, Raya tidak ada hubungannya dengan apa yang akan aku katakan. Itu sepenuhnya karena keadaan Tuan Renza jauh lebih unggul daripada keluarga Sucipto. Jika kamu bisa mempercayainya, itu benar. Aku hanya harus menunggu sebelum kamu kembali untuk membuat keputusan akhirku. Namun, aku telah berjanji pada Anton bahwa bas akan berhenti di pintu Hermawan pada pukul 10 besok pagi," Lukas berkata dengan malu. "Bukankah itu karena aku telah memukul wajah Tuan Tua Sucipto dan jika dia marah, seluruh keluarga Hermawan terpengaruh jika aku ragu-ragu tanpa alasan pada saat itu?" Roma tidak menyangka ayahnya berbalik begitu cepat, dan dia marah dan gugup karena takut menyinggung Chen Sucipto. Jadi dia berseru, "Oke. Lalu aku akan pergi dan pulang. Aku harus bisa pulang sebelum matahari terbit. Saat itu, aku akan memberitahumu. Jelaskan semuanya. Jika Roma dapat kembali sebelum fajar, bagaimanapun juga, itu tidak akan mempengaruhi rencana awal. Tidak ada salahnya," Lukas beralasan ketika dia mengetahui hal ini. "Jika ini masalahnya, maka kamu bisa kembali secepatnya," katanya sambil membuka mulut. "Mari kita bicarakan secara langsung jika ada yang ingin kamu katakan." "Baiklah." Roma mengatupkan giginya dan berkata, "Kalau begitu aku akan mulai." "Raya, ibu harus pergi," katanya pada Raya di sebelahnya setelah menutup telepon. "Bu, kakek bersikeras untuk bekerja sama dengan keluarga Sucipto?" tanyanya buru-buru. "Iya," kata pembicara. "Anton pergi ke Batu dan memberi kakekmu harga 2 triliun rupiah," Roma berkata tanpa daya. "Kakekmu telah memberikan persetujuannya. Besok pagi jam 10 pagi, dia akan membawa keluarganya. Aku harus kembali menemuinya sebelum dia pergi dan mengingatkannya pada nasib Tuan Renza. Yang paling penting adalah memberinya pil Master Renza dan membiarkannya memutuskan sendiri.
Kakekmu terlalu yakin dengan apa yang dia pikirkan, Roma mendesah sambil berkata. Sistem tinju internal keluarga Hermawan, serta obat racikan keluarga Hermawan, keduanya adalah obat seni bela diri terbaik di matanya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa kualitas tinggi di jalan, kebanggaan keluarga Hermawan dan dasar untuk bertahan hidup tidak layak disebutkan di depan pil Tuan Muda Renza. Agar dia bisa mengenalinya, dia harus mencicipinya. Raya juga tahu betul temperamen kakek. Dia terlalu yakin dengan persepsinya sendiri, seperti yang dikatakan ibunya. Mereka percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan bahwa matahari dan semua bintang berputar mengelilinginya, seperti yang dilakukan oleh mereka yang percaya pada teori geosentris pada zaman kuno. Teori yang tampaknya tidak masuk akal ini bertahan di peradaban besar dunia selama ribuan tahun. Teori heliosentris yang diajukan oleh Kopernikus secara bertahap dibantah hingga abad ke-16. Itu menunjukkan bahwa kata-kata ini tertanam dalam dan memengaruhi visi dan pola seseorang. Oleh karena itu, bahkan jika Roma menggambarkan pil obat yang diberikan oleh Tama Renza di telepon, Lukas tidak akan pernah mempercayainya. Membiarkan Roma kembali ke batu dan secara pribadi menyerahkan pil kepadanya adalah pilihan terbaik dan satu-satunya. Hanya dengan begitu dia akan dapat mengubah konsep kognitifnya. Jadi, Raya buru-buru bertanya, "Bu, ini sudah larut, bagaimana kamu pergi?" "Tidak mungkin," kata Roma tanpa daya. "Sekarang tidak ada penerbangan dari penerbangan sipil. Aku harus menunggu paling cepat sampai besok pagi. Ini akan terlambat, jadi saya harus merepotkan Tuan Muda tentang menyiapkan pesawat." "Baiklah," Raya segera mengangkat telepon dan berkata, "Aku akan meneleponnya." "Untuk hal-hal semacam itu, jangan membuat Tuan kesal," kata Roma menghentikannya. "Tuan, bagaimanapun juga, memiliki keluarga. Akan sulit baginya untuk membenarkan dirinya sendiri kepada istrinya jika kamu meneleponnya terlambat. Jadi jangan ganggu dia, aku yakin Tuan Mahda sangat percaya pada Devano," Roma berkata setelah berbicara. "Dia mengatur banyak hal untuk Tuan Muda. Mari kita temukan dia, yang aku yakin memiliki kewenangan yang cukup untuk mengatur pesawat." "Bu, tunggu sebentar. Aku akan memberitahu staf," Raya berkata dengan anggukan. "Tolong beritahu Tuan Devano, aku punya masalah mendesak untuk bertemu dengannya," kata Raya saat dia buru-buru bangun, bergegas ke pintu, dan berkata kepada staf di luar pintu. Devano tiba beberapa menit kemudian, terus berlari. "Ada apa dengan Nona Sucipto?" tanyanya buru-buru saat melihat Raya. Raya kemungkinan besar memberitahunya tentang situasinya. "Tidak masalah," kata Devano tanpa ragu-ragu ketika dia mengetahui bahwa Roma perlu kembali ke batu secepat mungkin. Dalam 10 menit, helikopter di atas gedung dapat lepas landas, tiba di bandara dan naik pesawat pribadi ke timur laut. "Aku juga akan memesan helikopter terlebih dahulu di timur laut sehingga Nyonya Hermawan bisa pergi ke batu secepat mungkin." Raya menghela nafas lega dan berterima kasih kepada Tuan Devano, berkata, "Terima kasih banyak." "Bukan masalah besar," kata suara itu. Roma juga mengganti pakaiannya saat ini, dan dengan sedih berkata kepada Raya, "Raya, maafkan aku, ibumu bilang akan bersamamu malam ini, tapi aku harus pergi lagi." "Bu, tidak masalah," Raya berkata sambil tersenyum. "Aku sangat senang melihatmu. Selanjutnya, aku berasumsi bahwa kakek ingin bekerja dengan Tuan Muda setelah melihat pil yang dia berikan kepadamu. Kamu dapat kembali ke Jakarta. Kita bisa bertemu setiap hari jika itu masalahnya." "Iya," serunya. "Kamu di sini menunggu ibu, dan ibu akan kembali secepatnya." Roma berkata dengan penuh kasih, menyentuh pipi Raya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.